para aparat keamanan di seluruh negeri ini, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan kiai-kiai atau siapapun itu dalam pembahasan nasab ini, yang dilakukan itu bukan sedang memprovokasi, bukan sedang mengadu domba, bukan sebuah kebencian kepada seseorang, tapi ini adalah sebuah edukasi, ini adalah sebuah pencerahan kepada umat, agar umat ini tidak terbodohi, agar umat ini tidak gelap dalam sejarahnya, agar umat ini paham. Para aparat keamanan di seluruh negeri ini, ketahuilah Anda saat ini itu ikut menjadi korban framing fitnahan dari kaum Ba'alawi yang memang nasabnya mereka itu tidak terima untuk dibahas. Ketahuilah dan pahamilah sekali lagi, Anda itu termasuk, Anda semua itu termasuk menjadi orang-orang yang menjadi korban framing, korban fitnahan dari mereka kaum Ba'alawi yang memang tidak terima nasabnya itu dibahas. Terus kenapa mereka tidak terima? Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan fitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba kami dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah, betul. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polringan, turun dari TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di channel Semangat 1995 yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video dari ceramahnya Gus Abbas Buntet yang begitu berapi-api, menggelegar, penuh semangat. Dalam ceramahnya tersebut beliau memberikan teguran keras, memberikan peringatan keras kepada semua aparatur negara, semua aparat atau pengaman negara di negeri ini yang melarang ceramah-ceramah yang justru ingin mencerahkan umat, ingin meluruskan sejarah bangsa ini. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Gus Abbas ini, karena apa yang dilakukan orang-orang yang sedang membahas nasab ini, yang dilakukan adalah pencerahan, memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini tidak terbodohi lagi, agar masyarakat ini tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tapi ternyata nasabnya palsu. Mereka membuat gaduh, mereka membuat fitnahan, mereka membuat framing. Dan untuk para aparat keamanan, baik itu dari Kapolri, Kapolres, dan semua itu, kami sangat mengharap bahwa Anda harus bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi segala hal-hal yang masuk, dalam menyikapi informasi yang masuk ke telinga panjenengan Anda semua. Sikapilah dengan bijaksana, dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya asal ditelan mentah-mentah. Jikalau ada orang yang ingin melarang ceramahnya orang yang sedang membahas nasab, Anda harus teliti. Kenapa kok dilarang membahas nasab? Apa salahnya? Ada apa? Salahnya apa orang membahas nasab itu? Anda harus tahu, Anda harus teliti dulu. Kalau memang tidak ada kesalahannya, kalau Anda tidak melihat sendiri pembahasan nasab itu tidak sedang memprovokasi, itu tidak sedang memfitnah. Kalau Anda melihat sendiri itu jelas-jelas itu justru mengedukasi, itu justru memberikan pencerahan pada umat, maka Anda harus bersikap dengan tegas, tolak orang-orang yang ingin melarang membahas nasab. Ketahuilah Bapak, para aparat keamanan di seluruh negeri ini, ketahuilah bahwa apa yang dilakukan kiai-kiai atau siapapun itu dalam pembahasan nasab ini, yang dilakukan itu bukan sedang memprovokasi, bukan sedang mengadu domba, bukan sebuah kebencian kepada seseorang, tapi ini adalah sebuah edukasi, ini adalah sebuah pencerahan kepada umat, agar umat ini tidak terbodohi, agar umat ini tidak gelap dalam sejarahnya, agar umat ini paham. Ketahuilah para aparat keamanan semua yang saya hormati, bahwa yang dilakukan para kiai-kiai yang membahas nasab ini itu tujuannya adalah sangat mulia sekali. Mereka sama sekali tidak ada tujuan membenci
ingin memfitnah, ingin mengadu domba. Justru apa yang dilakukan itu ingin mencerahkan umat, mengedukasi, ingin membuat umat Islam ini sadar, tahu, paham akan sejarahnya sendiri. Biar mereka tidak diinjak-injak oleh orang-orang yang hanya mengaku-ngaku sebagai durian Nabi, sebagai cucu Nabi, tapi ternyata mereka nasabnya palsu, tapi ternyata mereka tidak bisa menampilkan akhlak sebagai seorang cucu Nabi, sebagai durian Nabi. Untuk para aparat keamanan di seluruh negeri ini, ketahuilah Anda saat ini itu ikut menjadi korban framing, fitnahan dari kaum Ba'alawi yang memang nasabnya mereka itu tidak terima untuk dibahas. Ketahuilah dan pahamilah sekali lagi, Anda itu termasuk, Anda semua itu termasuk menjadi orang-orang yang menjadi korban framing, korban fitnahan dari mereka kaum Ba'alawi yang memang tidak terima nasabnya itu dibahas. Kenapa mereka tidak terima? Karena kalau nasab mereka dibahas, maka mereka akan ketahuan bahwa mereka bukan durian Nabi, bukan cucu Nabi. Nah, kalau mereka sudah ketahuan sebagai bukan durian Nabi, bukan cucu Nabi yang asli, maka privilege, maka keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan selama ini sebagai durian Nabi, sebagai cucu Nabi akan hilang, akan lenyap dari diri mereka. Inilah yang mereka takutkan selama ini. Karena mereka selama ini telah diuntungkan dengan diakuinya sebagai durian Nabi, sebagai cucu Nabi, sehingga mereka sampai kelewatan, sampai keterlaluan, sehingga mereka tidak segan-segan lagi menginjak-injak nama kiai. Para kiai-kiai pribumi itu difitnah, para kiai-kiai itu direndahkan. Itulah fakta dari kenyataan mereka. Jadi kalau mereka mengatakan mereka ingin ada orang yang membahas nasab itu mengadu domba, itu bohong besar sekali. Itu fitnah yang keji, yang memang sengaja dihembuskan oleh mereka agar orang-orang yang ingin mencerahkan umat ini, ingin mengedukasi umat ini, agar orang-orang itu tidak membahas nasab mereka lagi. Karena ini akan sangat merugikan bagi kalangan mereka yang sudah mendapatkan keuntungan yang dari privilege dianggap sebagai cucu Nabi, durian Nabi. Anda bisa lihat sendiri buktinya, mereka yang mengaku sebagai durian Nabi. Anda bisa melihat sendiri kebanyakan dari mereka, faktanya dari mereka, akhlak mereka yang suka, yang justru penuh dengan provokasi, penuh dengan fitnahan. Bagaimana sikap Rizik Syihab, bagaimana sikap Bahar Smith. Anda bisa lihat sendiri dengan congkaknya, dengan sombongnya mereka mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi mereka merusak tatanan, ajaran baginda Nabi tercinta, Nabi kita tercinta. Baik, kita simak saja apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Kita simak sejenak. Dan semoga ini bisa menambah wawasan, memberikan semangat kita yang berjuang untuk selalu mencerahkan umat, selalu ingin ikut mengedukasi rakyat ini agar tidak terbodohi. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasanya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa?
Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng terada Anda kecut dalam menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah bareng satu sampai. Kenapa badan? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan fitnah itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan adu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jobosnya Pak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah. Saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Mbak Alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Iman itu benci kepada Mbak Alwi. Saya tidak punya benci kepada Mbak Alwi, saya tidak punya musuh kepada Mbak Alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci ke ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda. Dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas. Jangan pelempang-pelempang, lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin abatan. Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Mbak Alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua. Karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Dan mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Masya Allah, para syekh, para sedulur. Lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar.
Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun yang dia benam. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang kono tuh kiai di Jawa Timur sing ambivalen. Ada tiba alim ora wani. Suruh saja di kiai meneh wae. Pantesan di bojo pe ora wani lawan Mbak Anu ora wani.